Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap tahap usia kehidupan manusia itu memiliki masa pekanya masing-masing. Anak yang sedang bertumbuh dari usia 0 sampai dengan sekitar 5 atau 7 tahun itu sedang melihat dunia itu sebagai sebuah keajaiban. Dengan panca inderanya dia ingin mengenal dunianya, dia sedang bereksplorasi, dia sedang melakukan banyak hal, menjelajah. Dalam situasi yang demikian, dia akan melakukan hal-hal yang kadang-kadang melampaui apa yang menjadi aturan-aturan baku yang diberlakukan bagi orang dewasa. Dia bisa memanjat kursi, jendela, dan yang lainnya, dan bagi dia itu adalah sebuah kesenangan. Orang tua yang paham dengan pola ini tentu akan melimpahinya dengan kasih. Dia akan memperkenalkan dunia sebagai sesuatu yang indah tanpa harus memarahinya berulang-ulang. Dia memperkenalkan kehidupan sebagai sebuah kenyataan yang harus disyukuri, dan tentu itu menjadi satu hal yang baik bagi masa depannya. Seiring dengan berjalannya waktu, usia sekolah, SD, SMP, SMA, dunianya kemudian mulai menjadi berubah. Anak-anak mulai dididik dalam pola disiplin yang tinggi dengan berbagai macam aturan yang diberlakukan, dan itu ditandai dengan kata yang cukup dominan, yaitu jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan melakukan yang itu, dan seterusnya. Harapan terbesarnya adalah anak-anak dapat mengetahui aturan-aturan mana yang kemudian diberlakukan dalam kehidupannya. Itulah pola asuh, pola didik yang sudah berubah dari yang dibebaskan ketika dia masih usia 0 sampai dengan 7 tahun yang pertama tadi. Sekarang dia sudah mulai dibatasi. Orang tua yang tahu perkembangan ini tentu tahu apa yang dia harus lakukan. Pada satu sisi dia membatasi, mulai menanamkan nilai-nilai etika kepada anak-anaknya. Pada sisi yang lain dia tetap memberikan ruang kepada anak-anaknya untuk bereksplorasi, mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya. Memasuki usia pemuda, setelah dia lulus SMA, tentu pola didiknya pun menjadi berubah. Anak-anak kemudian sudah menjadi seorang pemuda atau pemudi, diberi kebebasan untuk memilih. Dia sudah diajak berpikir, tidak lagi harus diatur dengan aturan-aturan yang ketat. Dia sudah diposisikan sebagai orang yang bisa memilih, bisa menentukan pilihannya, dan dalam posisi yang demikian, para pemuda, para pemudi akan berada pada satu pola didik bagaimana dia diajak bersama-sama untuk bisa memberikan penilaian. Nampaknya hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan beriman. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, penuh dengan berbagai macam aturan yang memang mengharuskan kita untuk hidup dalam ketaatan seperti para pemuda dan pemudi dengan aturan jangan ini, jangan itu, jangan berbuat ini dan berbuat itu, dan seterusnya. Nah, nampaknya ada sebuah perubahan pola yang sangat mendasar ketika justru Tuhan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, yang mempunyai otoritas ilahi, justru mengatakan tentang sesuatu yang seolah-olah menjadi berbeda. Ketika dia mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan.
Ternyata pernyataan tersebut berangkat dari sebuah kenyataan mereka punya aturan yang ketat, bahwa mereka punya aturan untuk membasuh tangan sebelum mereka makan. Karena jika tidak dibasuh itu berarti menajiskan. Tidak gampang memahami pola yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebuah pola didik yang membebaskan. Bahkan Petrus pun juga masih memerlukan penjelasan. Jelaskan kepada kami. Sesuatu yang logis yang Tuhan Yesus ungkapkan kepada Petrus dengan memberikan sebuah jawaban sederhana bahwa yang masuk ke dalam mulut itu pada akhirnya akan dibuang ke dalam jamban. Tetapi yang keluar dari mulut itu ternyata berkaitan dengan isi hati. Itulah yang menajiskan, karena dari hati seseorang timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nampaknya Tuhan Yesus sedang membawa hukum kepada taraf yang lebih tinggi, kepada level yang lebih tinggi. Bukan lagi melekat kepada hal-hal yang sifatnya kebendaan semata. Tetapi dia maknai secara lebih luas. Bagaimana hukum itu harus diberlakukan. Sebenarnya yang menajiskan itu bukan lagi persoalan hati, tetapi bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan. Dengan hukum tersebut Tuhan Yesus membawa kita kepada sebuah pembebasan. Tidak lagi terikat kepada hal-hal yang lahiriah. Tetapi bukan berarti justru lebih mudah, tetapi justru lebih tinggi. Yaitu membawa diri kita kepada sebuah kesadaran. Bahwa kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk berpikir, ketika engkau melakukan segala sesuatu, tujuanmu itu apa? Itu harus keluar dari hati yang benar-benar tulus. Tidak ada gunanya taat kepada hukum yang lahiriah, tetapi ternyata dalam hati menyimpan kemarahan, menyimpan akar pahit, menyimpan dendam, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan pola pendidikan yang membebaskan, yang memerdekakan. Tetapi justru ini membawa kita kepada sebuah sikap bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan. Setiap orang punya potensi untuk memilah dan memilih. Setiap orang adalah orang dewasa yang punya kebebasan, yang punya potensi untuk memilah dan memilih apa yang baik bagi kehidupannya. Selama itu didasarkan kepada perjuangan untuk hidup di dalam kekudusan firman Tuhan, itulah yang terus harus kita perjuangkan di dalam kehidupan iman kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau mendidik dalam pola yang membebaskan, mengoptimalkan potensi dari anak-anak kita, menemukan potensi, talenta dari anak-anak kita, dan dengan potensi tersebut dapat membangun kehidupan menjadi lebih baik, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan.